Pengaruh aku misalnya pengaruh akupuntur dengan kombinasi bunga chamomile ya terhadap insomnia misal seperti itu. Nah, dia berarti di sini kan ada beberapa variabel kan. Ada akupunturnya sendiri, kemudian ada pemberian bunga chamomile, terus kemudian yang lainnya di situ terkait dengan insomnianya, bisa tidur atau tidak, dan bisa di situ kan pasti ada karakteristiknya. Nah, karakteristiknya itu ada umur, jenis kelamin, kemudian aktivitasnya. Nah, ini nanti yang digunakan di dalam pembahasan begitu. Ya mungkin di situ umur. Nah, semakin tua seseorang ataupun semakin bertambahnya usia itu kan metabolisme tubuhnya juga berbeda. Nah, itu nanti ada kaitannya juga dengan akupuntur dan juga bunga chamomile misalnya seperti itu. Nah, kemudian baris. Nah, ini baris itu misalnya ini di responden ya, responden mau ditambahkan di sini namanya siapa saja sampai 40 misalnya 40 itu 20 yang sebagai eh, case ya. Terus kemudian 20-nya sebagai kontrolnya gitu. Misalnya kalau menggunakan two group gitu. Kalau one group sebelum dan sesudah ya hanya 20 ini sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan. Nah, ini nanti ditambahkan variabel lagi. Variabel sebelum dilakukan dan di sini variabel setelah dilakukan begitu. Kemudian ada variabel view. Nah, variabel view ini baris dalam variabel ini merupakan variabel-variabel dari nah, kalau kolom ini definisi dari tiap variabel. Jadi ini yang pertama, misalnya ini dituliskan responden gitu. Nah, responden tipenya apa? Kemudian desimalnya dibikin 0 saja, nggih Bapak Ibu. Jadi biar tidak ada komanya. Nah, labelnya responden penelitian, misal seperti itu. Kemudian yang kedua ini ditulis jenis kelamin, misal. Nah, jenis kelamin desimalnya 0, kemudian labelnya di sini dituliskan jenis kelamin penelitian. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan ketika kita menuliskan di SPSS, misal di sini jenis kelamin, otomatis di situ ada spasinya gitu Bapak Ibu. Ketika SPSS itu kita memasukkan nama jenis spasi kelamin, dia tidak akan bisa membaca. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya disingkat saja JK atau mungkin kalau misalnya tidak disingkat jenis underscore kelamin. Jadi dikasih tanda strip atau diberikan underscore. Jadi biar di sini spesiesnya bisa membaca khusus yang ada di name. Tetapi kalau di label di sini ini bisa membaca jenis kelamin di spasi itu bisa. Nah, kalau value itu nanti di situ pengkodeannya. Jadi nanti dimasukkan di situ misal jenis kelamin laki-laki di situ dituliskan satu perempuan, dua laki-laki, misalnya seperti itu. Kemudian di situ di akhir itu nanti ada scale ya, scale skalanya. Nah, skalanya itu ada ordinal, nominal, kemudian ada interval, ada rasio. Nah, itu berdasarkan dari data kategorik ataupun data numerik begitu. Kalau kategorik numerik sudah diberikan apa daring Bapak Ibu? Dari medpennya, dari metodologi penelitiannya? Yang sekarang belum, Bu. Belum, nggih. Sebentar, saya tak koordinasi. Jadi sampun nanti saya berikan ke Bapak Ibu. Karena sebenarnya itu masuk di mata kuliah metodologi penelitian. Ini. Nggih. Nanti saya review ulang mawon gitu Bapak itu sudah sebenarnya sudah pada waktu di D3 begitu. Iya, lupa lagi, Bu. Jadi nanti Malu. saya nggih kami ulang lagi, nggih kami review ulang lagi mawon Bapak Ibu. Jadi sebelum sampai ke lainnya nanti tambah pusing nanti. Baik. Nah, kemudian input data.
Input data ini dapat dilakukan dengan memasukkan data secara langsung ke editor dalam format SPSS maupun format lain. Tadi yang sudah saya sebutkan, misal dengan menggunakan Microsoft Excel, ya Bapak Ibu, dan juga untuk mengubah data yang sudah diinput dalam format lain menjadi format SPSS juga dapat menggunakan copy paste ataupun mengimport data dari SPSS. Kalau format data dalam format SPSS ini kita memasukkan entry data dengan format SPSS yang dapat dilakukan mengentrinya di data view. Data view ini tadi ini, Bapak Ibu, sebentar. Oke. Nah, ini kita memasukkannya di sini, namun sebelum memasukkan di sini kita harus membuat rumah dulu di sini. Jadi rumah di sini itu kita buat responden, jenis kelamin, umur, terus kemudian sebelum dilakukan penusukan, setelah dilakukan penusukan, misalnya menggunakan sepadi ya di sini ditulis sepadi, terus kemudian pemberian bunga chamomile misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dimasukkan di sini. Baru nanti kita memasukkan data-datanya, misalnya kita buat setelah misalnya di ini ya, kalau akupuntur itu kita terapi ya, terapi 1, 2, 3, misal itu perbaikannya bagaimana, nah itu baru kita masukkan di sini, begitu. Terus kemudian, nah ini name. Name dari variabel view ini merupakan singkatan dari variabel. Jadi nama ataupun singkatan variabel itu dibuat dalam huruf kecil gitu. Dan karakter pertama harus huruf dan tidak menggunakan spasi. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya mau dilanjutkan ya menggunakan simbol-simbol lainnya. Misal menggunakan underscore atau hanya menggunakan strip saja. Kemudian tipe. Ini digunakan dalam tipe numerik, data berupa angka, dan juga string, data berupa huruf. Misalnya di responden, responden itu mau menuliskan apa saja, berarti di situ tipenya dituliskan numerik. Nah, ketika mau menuliskan namanya, misalnya respondennya 20 dan ada namanya semua, misalnya ada nama Devi dan sebagainya, atau Cusnul, nah itu nanti di tipenya itu diganti datanya berupa huruf. Jadi biar Bapak Ibu tuh bisa menuliskan di sininya itu nama masing-masing respondennya gitu. Kemudian saya lanjutkan ada ini. Untuk mengubah tipe variabel ini kita klik pojok kanan tipe variabel tipe. Nanti saya praktekkan di Bapak Ibu. Nah, kemudian ada width. Nah, width ini banyaknya karakter dari data yang akan di-entry dan width berkaitan dengan kolomnya. Jadi maksudnya itu berapa jarak kolomnya gitu biar terbaca semua atau hanya sedikit saja gitu. Terus kemudian ada desimal. Nah, desimal ini banyaknya angka desimal yang digunakan. Default angka desimal di SPSS ini 2. Nah, bila data numerik, bilangan bulat itu sebaiknya desimalnya dibuat 0. Nah, untuk mengubah nilai desimal juga kita bisa mengklik di pojok kanan kotak gitu. Nah, label ini versi lengkap dari dan bisa banyak karakter. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kalau di label tanpa spasi bisa Bu atau menggunakan spasi bisa. Nah, kalau di label ini bisa menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya jenis kelamin ya jenis spasi kelamin itu bisa dimasukkan dituliskan di label dan sebaiknya dituliskan terlebih bila akan variabel tersebut bisa diolah lebih lanjut. Kemudian ada value. Nah, value itu digunakan untuk mengcoding data nominal. Untuk membuat coding suatu variabel, klik di pojok kanan kotak value label, kemudian value untuk coding dan value label untuk definisi value. Kemudian missing, nah missing ini digunakan bila dalam data yang diolah terdapat data yang tidak terisi ataupun data yang tidak lengkap. Dan sebaiknya data yang akan diolah itu harus lengkap lebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu ini mau melakukan penelitian tadi pengaruh dari akupuntur kombinasi bunga chamomile terhadap
insomnia remaja misalnya gitu atau insomnia lansia. Nah, data dari akupunturnya itu juga harus lengkap. Misal akupunturnya itu dilakukan sebanyak 4 kali atau sebanyak 6 kali ya. Berarti di situ akupunturnya juga harus lengkap 6 kali, baru diolah supaya melihat apakah si insomnianya ini bisa menurun atau tidak begitu. Dan kemudian misalnya di situ ada kombinasi chamomile, otomatis ada cash dan juga ada kontrol. Yang satu hanya diberikan akupuntur saja, yang satu diberikan akupuntur dan juga kombinasi chamomile. Atau mau menggunakan 3 grup juga nggak apa-apa. Misalnya yang satu dipakai akupuntur, yang satu dipakai akupuntur plus chamomile, yang satu hanya bunga chamomile saja. Jadi kita nanti bisa melihat bagaimana perbandingan antara ketiga perilaku yang sudah kita lakukan. Misalnya seperti itu. Kemudian kolom. Nah, kolom ini lebar tempat nama karakter dari name. Nah, besarnya ini minimal sama dengan nilai dari width. Ya. Kemudian ada aling. Nah, aling ini sama seperti aling yang ada di Microsoft Word. Jadi lebih baik itu terlihat apabila dibuat menjadi center ya, terutama untuk data yang berupa angka. Jadi untuk merubah menjadi left, center, dan juga right, ini kita klik di pojok kanan kotak aling. Kemudian ada measure. Nah, ini juga skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Ini untuk mengubah skala pengukurannya kita klik di pojok kanan kotak scale, kemudian skala pengukuran ini berkaitan dengan interval rasio yang ada di SPSS itu tulisannya scale. Kalau numerik ordinal itu nanti di situ muncul numerik juga ordinal. Nah, oke, baik Bapak Ibu, ini kita langsung ke praktek nggih. Bu. Kira-kira penjelasan saya tadi kecepatan apa mboten? Cepat Ibu. Masya Allah, cepetan. Oke, ini nanti prakteknya saya tak pelan-pelan, Bapak Taufik. Bentar, saya tak membuka SPSS. Yes. Bu, nyuwun sewu. Nggih, Pak Iksan. Kalau untuk di MacBook itu ada SPSS nggak, Bu? Atau ada aplikasi lain mungkin? MacBook bisa ya, Bu? SPSS. Di MacBook bisa, Pak. Bisa, Pak Ada ya? Iksan. Iya, ada. Jadi nanti tinggal diinstal mawon. Biasanya kalau nggih, atau kalau enggak nanti download mawon SPSS for MacBook gitu. Oh ya, siap. Nggih. Terima kasih, Bu. Sami-sami, Pak Iksan. Biasanya kalau yang susah itu yang tipenya ke bawah. Tipenya jangan 16 kalau MacBook. Tipe 23. Oke. Kalau MacBook nanti tipenya yang 23, Pak Iksan. Tapi sama kok, penggunanya sama juga kok. Kalau Mendeley kemarin sudah diberikan Bu Eka nggih. Sudah Bu. Sebentar, saya cari SPSS-nya terlebih dahulu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini dari bentukan SPSS nggih. Jadi saya ulang nggih. Nah, nanti tinggal diklik saja kalau sudah di-download, sudah di-install. Nah, oke. Baik. Nah, ini sudah banyak sekali nih hasil olah datanya. Nah, ini tadi ada data view, ya, kemudian ada variabel view. Nah, ketika kita mau memasukkan SPSS atau data ke SPSS, kita klik dulu variabel view-nya dulu. Nah, di sini kita